Menelusuri sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura alias Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura atau umumnya disebut Kesultanan Kutai adalah sebuah kerajaan di Pulau Kalimantan bagian timur yang bermula dari kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1300 di Kutai Lama dan kemudian berubah menjadi kerajaan Islam di tahun 1575 sampai pemerintahannya secara politik dan administratif berakhir pada tahun 1960. Kerajaan ini berawal di Jahitan Layar dan kemudian berpusat di Tepian Batu. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Jahitan Layar atau Kutai Lama. Dengan rajanya yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 1300 sampai tahun 1325. Kerajaan ini disebut dengan nama Kute dalam Kakawin Nagara Kertagama tahun 1365, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Nagara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Kuno atau disebut pula Kerajaan Kutai Martapura yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut. Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Raja Mahkota. Lebih seabad kemudian, sebutan raja diganti dengan sebutan sultan. Sultan Aji Muhammad Idris tahun 1735 sampai tahun 1778 merupakan Raja Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan gelar sultan. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Negeri Kutai merupakan salah satu tanah di atas angin sebelah utara yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, Raja Banjar Hindu Negara Dipa pada abad ke-14 hingga kerajaan ini digantikan oleh Kesultanan Banjar. Sekitar tahun 1620, Kutai berada di bawah pengaruh Kesultanan Makassar. Perjanjian VOC dan Kesultanan Banjar tahun 1635 menyebutkan VOC membantu Banjar untuk menaklukkan Pasir dan Kutai kembali. Dengan demikian sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar. Sebagai salah satu vasalnya, karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukkan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana tahun 1622. Sebelumnya Banjarmasin merupakan vasal Kesultanan Demak penerus Majapahit, tetapi semenjak runtuhnya Demak tahun 1548, Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa. Sekitar tahun 1638, sebelum perjanjian Bungaya, Sultan Makassar Gowatalo meminjam Pasar serta Kutai, Berau, dan Karasikan Kepulauan Sulu Banjar Kulan sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar IV Mustain Bilah marhum Panembahan dan berjanji tidak akan menyerang Banjarmasin. Hal tersebut terjadi ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Imang Adacina Daeng Sitaba Karangpati Ngalwang Sultan Mahmud, yaitu Raja Talo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Maliku Said Raja Goa tahun 1638
sampai tahun 1654. Pada tahun 1747, Feuzi mengakui Pangeran Tamjidullah I sebagai Sultan Banjar, padahal yang sebenarnya dia hanyalah Mangkubumi. Pada tahun 1765, Feuzi berjanji membantu Sultan Tamjidullah I yang pro-Feuzi untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri. Di antaranya Kutai berdasarkan perjanjian 20 Oktober tahun 1756. Karena VOC bermaksud menyatukan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC. Padahal Kutai di bawah pengaruh Lama Dukaleng, Raja Wajo yang anti VOC. Pangeran Amir, pewaris mahkota Kesultanan Banjar yang sah dibantu pamannya Arum Turawi. Kelompok anti VOC berusaha merebut tahta, tetapi mengalami kegagalan. Pada 13 Agustus tahun 1787, Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat VOC. Sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi vasal Banjarmasin, diserahkan secara sepihak sebagai properti VOC Belanda. Pada tahun 1778, Landak dan Sukadana sebagian besar Kalbar telah diperoleh VOC dari Sultan Banten. Pada 9 September tahun 1809, VOC meninggalkan Banjarmasin dan menyerahkan Benteng Tatas dan Benteng Tabanio kepada Sultan Banjar yang ditukar dengan intan 26 karat. Kemudian wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan. Alexander Herre menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak tahun 1812. Tanggal 1 Januari tahun 1817, Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda, dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda. Dalam kontrak persetujuan Karangintan I pada 1 Januari tahun 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Arnold van Buholtz. Perjanjian berikutnya pada tahun 1823, negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda. Dalam kontrak persetujuan Karangintan II pada 13 September tahun 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias. Secara hukum, Kutai dianggap negara bagian di dalam negara Banjar. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan. Menurut perjanjian Sultan Adam Al-Watsik Billah dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam Loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei tahun 1826. Aji Muhammad Idris merupakan Raja Kutai Kertanegara pertama yang memakai gelar Sultan. Sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC, Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo Lama Dukelung berangkat ke Tanah Wajo untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwalian. Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan perang. Sepeninggal Sultan Aji Muhammad Idris, terjadi kudeta tahta kerajaan oleh Aji Kado. Putra mahkota kerajaan, yakni Aji Imbut yang saat itu masih belia, kemudian dilarikan ke Wajo.
Aji Kado kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Aliyeddin. Setelah dewasa, Aji Imbut sebagai putra mahkota yang sah dari Kesultanan Kutai Kertanegara kembali ke tanah Kutai oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Aji Muhammad Idris. Aji Imbut mengangkat diri sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin yang dilaksanakan di Mangkujenang. Sejak itu dimulailah perlawanan terhadap Aji Kado. Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangkujenang terhadap pemarangan. Armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap pemarangan. Pada tahun 1778, Aji Kado meminta bantuan VOC, namun tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 1780, Aji Imbut berhasil merebut kembali ibu kota pemarangan dan secara resmi, dan menabalkan diri sebagai Sultan Kutai Kertanegara ing Martapura ke-15 dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin di Istana Kesultanan Kutai Kertanegara. Aji Kado sendiri dijatuhi hukuman mati dan dikuburkan di Pulau Jembayan. Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara ke tepian Pandan pada tanggal 28 September tahun 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado, dan pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini. Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kertanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salahuddin I. Setelah Sultan Aji Muhammad Muslihuddin mangkat pada tahun tersebut, pada tahun 1844, dua buah kapal dagang pimpinan James S. Kenny Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos dagang, serta hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Namun Sultan Aji Muhammad Salahuddin I mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Murray kurang puas dengan tawaran Sultan ini. Setelah beberapa hari di perairan Tenggarong, Murray melepaskan tembakan meriam ke arah istana dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan melarikan diri menuju Laut Lepas. 5 orang terluka dan 3 orang tewas dari pihak armada Murray. Dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut. Insiden pertempuran di Tenggarong ini sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai. Namun ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda, dan Belanda akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian Belanda mengirimkan armadanya di bawah komando Tehof dengan membawa persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada Tehof menyerang istana Sultan Kutai. Sultan Aji Muhammad Salahuddin diungsikan ke kota Bangun. Kota Tenggarong dibakar dan menghanguskan lebih dari 500 rumah penduduk. Kesultanan Kutai Kertanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda pada tanggal 11 Oktober tahun 1844. Sultan Aji Muhammad Salahuddin I harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui pemerintahan Hindia Belanda.
dan mematuhi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan, yang diwakili oleh seorang presiden yang berkedudukan di Banjarmasin. Pada tahun 1846, Hang von Dewal menjadi administrator sipil Belanda yang pertama di pantai timur Kalimantan. 5 tahun setelah ditetapkan sebagai sultan, baru pada tahun 1850, Sultan Haji Muhammad Sulaiman memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura secara penuh. Pada tahun 1853, pemerintah Hindia Belanda menempatkan Jack Zwager sebagai asisten residen di Samarinda. Saat itu, kekuatan politik dan ekonomi masih berada dalam genggaman Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Dalam tahun 1853, penduduk Kesultanan Kutai berjumlah 100.000 jiwa. Pada tahun 1855, Kesultanan Kutai termasuk sebagai bagian dari Zuiden Oost-Afdeling van Borneo. Pada tahun 1863, Kerajaan Kutai kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu, disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1888, pertambangan batubara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda, Jan Hang Menten. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun tampak semakin nyata, sehingga membuat Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksploitasian sumber daya alam di Kutai diberikan kepada Sultan Sulaiman. Pada tahun 1899, Sultan Sulaiman wafat dan digantikan putra mahkotanya Haji Muhammad dengan gelar Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Pada tahun 1907, misi Katolik pertama didirikan di Laham, Kutai Barat. Setahun kemudian, wilayah Hulu Mahakam ini diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi sebesar 12.990 gulden per tahun kepada Sultan Kutai Kertanegara. Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja. Dia wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu, putra mahkota Haji Kaget masih belum dewasa. Tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Haji Pangeran Mangkunegoro. Pada tanggal 14 November tahun 1920, Haji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Parikesit. Namun hal ini juga banyak mengalami kontroversi, karena ada beberapa kerabat tidak setuju dengan pengangkatan Haji Muhammad Parikesit tersebut. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa Haji Pangeran Sumantri I yang sebenarnya berhak diangkat menjadi Sultan Kutai. Dalam beberapa media juga disebutkan bahwa pengangkatan Haji Muhammad Parikesit dikarenakan kedua saudaranya telah meninggal. Hal inilah yang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak. Menurut cerita, yang seharusnya menjadi raja adalah anak dari permaisuri, dan permaisuri tidak harus istri pertama, karena terkadang permaisuri diangkat menurut status kedudukan orang tuanya. Itu peraturan kerajaan, berbeda dengan hukum Islam. Jadi Haji Muhammad Parikesit adalah pemegang tahta yang sah, yang mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Kutai pada saat itu. Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo Sumatra Trade Co. Pada tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924,
Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280.000 gulden. Jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu. Pada tahun 1936, Sultan Aji Muhammad Parikesit mendirikan keraton baru yang megah dan kokoh yang terbuat dari bahan beton. Dalam kurun waktu 1 tahun, istana tersebut selesai dibangun dan diresmikan pada awal tahun 1938. Ketika Jepang menduduki wilayah Kutai pada tahun 1942, Sultan Aji Muhammad Parikesit selaku Sultan Kutai harus tunduk pada Tennohika, Kaisar Jepang. Jepang memberi Sultan gelar kehormatan Kako dan menyebut Kesultanan Kutai sebagai Kutai Kati. Mengetahui bahwa militer Jepang telah melakukan pembantaian terhadap rakyat beserta para sultan, raja, dan keluarganya di Kalimantan Barat pada tahun 1943 sampai tahun 1944. Sultan Aji Muhammad Parikesit memutuskan untuk bekerja sama dan menuruti segala kebijakan pemerintah pendudukan Jepang demi menghindari terjadinya hal yang sama pada keluarga kesultanan dan rakyat Kutai. Indonesia merdeka pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kertanegara dengan status daerah swapraja masuk ke dalam negara Kalimantan Timur. Bersama-sama daerah kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliong, dan Gunung Tabur, dengan membentuk Dewan Kesultanan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949, Kutai masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950, Kutai menjadi bagian dari Karasidenan Kalimantan Timur, yang selanjutnya dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Kalimantan Timur. Daerah swapraja Kutai pada masa itu diubah menjadi Daerah Istimewa Tingkat 2 Kutai, yang merupakan daerah istimewa setingkat kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Kalimantan. Wilayah daerah istimewa Kuta dipecah menjadi 3 daerah tingkat 2, yakni 1. Daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong. 2. Daerah tingkat 2 Kota Praja Balikpapan. 3. Daerah tingkat 2 Kota Praja Samarinda. Pada tanggal 20 Januari tahun 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah swatantra. Hasil pemekaran dari ex-daerah istimewa tingkat 2 Kutai, yakni 1. Aji Raden Panwo sebagai Bupati Kabupaten Kutai. 2. Kapten Sujono sebagai Wali Kota Praja Samarinda. 3. Aji Raden Said Muhammad sebagai Wali Kota Praja Balikpapan. Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari tahun 1960 dan bertempat di Balairung Keraton Kutai, Tenggarong, diadakan sidang khusus di PR di Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, yaitu Sultan Aji Muhammad Parikesit, kepada Aji Raden Panwo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kutai, Kapten Sujono Wali Kota Samarinda, dan Aji Raden Said Muhammad Wali Kota Balikpapan. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara di bawah Sultan Aji Muhammad Parikesit berakhir, dan dia pun hidup menjadi rakyat biasa. Pada tahun 1999, Bupati Kutai Kartanegara, Saukani Hasan Rais,
berniat untuk menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Dikembalikannya Kesultanan Kutai ini bukan dengan maksud untuk menghidupkan feudalisme di daerah, namun sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kerajaan Kutai. Sebagai kerajaan tertua di Indonesia, pada tanggal 7 November tahun 2000, Bupati Kutai Kartanegara bersama putra mahkota Kutai Haji Pangeran Prabu Anung Surja Adiningrat menghadap Presiden Abdurrahman Wahid di Binagraha, Jakarta untuk menyampaikan maksud tersebut. Presiden pun menyetujui dan merestui dikembalikannya Kesultanan Kutai Kartanegara kepada keturunan Sultan Kutai, yakni putra mahkota Haji Pangeran Prabu. Setahun kemudian, putra mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara, yaitu Haji Pangeran Prabu Anung Surya Adiningrat, dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Salahuddin II. Penabalan Haji Pangeran Prabu sebagai Sultan Kutai Kartanegara baru dilaksanakan pada tanggal 22 September tahun 2001. Dengan sejarah panjang dan kekayaan budayanya, Kesultanan Kutai tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya